saya ingin memperkenalkan istilah Syiah yang termasuk cukup terkenal adalah wilayatul faqih. Arti wilayatul faqih yaitu ada seorang yang hidup di zaman sekarang misalnya dianggap mewakili keberadaan imam ke-12. Ini dalam mazhab Syiah Imamiyah. Imam yang ke-12 itu namanya Imam Askari. Diyakini sekarang menghilang atau gaib. Nah, pada masa Imam ke-12 ini sampai kelak munculnya Imam Mahdi, yang mana Imam Askari itu diyakini sebagai imam yang ke-12 yang menghilang atau gaib, kelak akan muncul sebagai Imam Mahdi Al-Muntadhar. Selama masa penantian, sejak zaman Imam ke-12 itu, kan setiap imam mempunyai periode gitu ya, yang dalam mazhab Syiah diyakini setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu estafet. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali wafat digantikan dengan Sayyidina Hasan. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Husain. Demikian sampai 12 imam. Kemudian masa antara kemunculan imam gaib atau yang menghilang itu kelak di akhir masa yang dikenal menjadi Imam Mahdi Al-Muntadhar, masa sekian ratus bahkan ribu tahun itu dipegang kekuasaannya oleh wilayatul faqih. Di zaman Khomeini menjadi tokoh sentral di Iran, maka Khomeini lah yang dikatakan sebagai imam pada wilayatul faqih. Kemudian ya ikhwan, ada tulisan dari Husain Ja'far tentang falsafat politik wilayatul faqih. Ini saya dapatkan dari PDF yang diterbitkan oleh Mizan. Ini tertera pada halaman 89 sampai 90. Memang agama bahkan sufisme menjadi basis politik dalam tradisi Syiah. Kalangan mustad'afun atau tertindas menjadi kekuatannya. Dan keadilan yang memang menjadi salah satu poin usuluddin Syiah menjadi visi politiknya. Itulah yang diarsiteki dan dikomandani langsung oleh Khomeini atas Iran. Yang kemudian menjadi salah satu episode terpenting dalam dinamika falsafat politik Islam. Karenanya tak heran jika itu menjadi semacam kejutan besar bagi Barat maupun Timur kala itu yang memiliki keyakinan penuh atas sekularisme. Bagi Islam Syiah sendiri, Khomeini ternilai telah mengakhiri penantian diam, bukan menyiapkan atas Imam Mahdi yang kemudian diistilahkan dengan kuitisme politik Syiah. Ini dengan terang-terangan Husain ini mengakui tentang politik Syiah dan tidak mungkin orang yang bukan penganut Syiah untuk menguatkan apa yang dilakukan oleh Khomeini dalam penguasaan wilayatul faqih. Inilah bukti keterlibatan bahwa Husain Ja'far Al-Haddar itu termasuk dari penyebar Syiah yang ada di Indonesia. Saya juga mendapatkan kiriman dari beberapa kawan lewat medsos. Ada karya atau tulisan Husain Ja'far Al-Haddar itu yang mendapatkan kata pengantar dari Dr. Jalaluddin Rahmat yang kita warga Indonesia sudah tahu bahwa Jalaluddin Rahmat termasuk tokoh Syiah. Adapun ini bukunya bernama Islam Madhab Fadlullah. Ada tulisan juga menjajaki gagasan seorang pemikir dan rohaniawan Islam terkemuka di Timur Tengah. Terbitan Mizan juga. Jadi itulah figur dari Husain Ja'far Al-Haddar bahwa dia betul-betul penganut Syiah. Tidak perlu umat Islam ragu lagi tentang keterlibatan Husain Ja'far dalam penyebaran Syiah di Indonesia ini.